Shalom keluarga Allah dimanapun berada. Mimbar Minggu Gereja Toraja Jemaat Bori dengan penuh kasih dalam kerinduan karena Kristus menyapa selamat hidup. Firman Tuhan dengan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Orang-orang tua Toraja melarang anak-anaknya makan atong manuk, yaitu telur ayam yang tidak jadi atau tidak dibuahi. Mengapa? Karena ada keyakinan anak-anak yang suka makan atong, hidupnya nanti tidak jadi, atau apapun yang dikerjakannya tidak akan pernah berhasil seperti atong. Saudara, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Siapa yang memberi tugas? Dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang empunya kuasa, yang wilayah kekuasaannya adalah sorga dan bumi, itulah yang memberikan tugas. Tugas seperti apa? Dalam ayat 19. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." 3 hal penting dalam penugasan ini, yaitu memuridkan, membaptis, dan mengajar. Indikasi penugasan yang berhasil adalah bahwa setiap murid melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Sang Maha Guru. Ayat ini oleh gereja-gereja disebut amanat atau perintah agung. Perintah yang tidak dapat ditawar sebab yang memerintahkannya adalah Yang Maha Agung. Penguasa yang kekuasaannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia berkuasa di sorga, wilayah yang sedang kita tuju. Dan dia berkuasa di sini di bumi, tempat kita sekarang ini. Penugasan ini ditegaskan dengan kata perintah pertama, pergilah. Itu berarti gereja atau orang-orang Kristen sebagai murid yang puas diri, merasa aman di dalam dan pada dirinya sendiri. Dengan gedung yang indah dan mewah, program-program yang wow dengan dana atau saldo yang banyak, tetapi hanya sibuk di dalam dirinya sendiri adalah gereja yang gagal paham. Gereja atau orang Kristen atong karena tidak melakukan seperti yang diperintahkan sang kepala, yaitu pergi bergerak keluar dari cangkang atau rumah nyamannya dan dari rutinitasnya. Gereja gagal paham atau atong, indikasinya pemimpinnya, warganya merasa diri sebagai yang penting di situ. Mereka memikirkan dan mengelola gereja dari kemampuannya, dari pengalaman, dari pengetahuan, dari jabatan atau bahkan kantongnya sendiri, dan bermegah menganggap semua itu sebagai indikasi kesuksesan. Tidak berbeda dengan cara pemerintah dunia mengatasi masalah. Khawatirnya atau takutnya hanyalah semata-mata pada hal-hal duniawi. Dalam khotbahnya di bukit Matius 6, Tuhan Yesus sudah menegaskan itu. Kalau hanya soal duniawi yang dikhawatirkan itu oleh gereja dan orang-orang Kristen, singka malek baji dengan kesibukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Yesus mau yang berbeda, yang memang esensi, yang inti dengan adanya panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah dunia ini, yaitu orang-orang percaya. Yesus mengkhotbahkan, mengajarkan, tetapi kamu, wahai gereja, wahai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan dan kebenarannya inilah yang seharusnya menjadi esensi pekabaran Injil oleh gereja, oleh orang-orang percaya.
persoalan makan, persoalan minum, persoalan pakaian, atau hal-hal yang sementara yang kelihatan, yang menjadi indikasi kesuksesan duniawi yang dicari oleh bangsa-bangsa, itu akan ditambahkan kemudian oleh Allah ketika sekali lagi kerajaannya dan kebenarannya yang diberitakan. Saudara, jika gereja atau orang-orang Kristen hanya berpusat pada dirinya, itu sekali lagi bukan gereja yang dikehendaki Kristus, tetapi gereja yang gagal paham, atau sekali lagi gereja atong. Mungkin sebagian dari kita adalah pribadi-pribadi yang ragu. Kita sudah melihat Yesus dan sementara menyembahnya, tetapi masih dipenuhi keraguan seperti beberapa dari ke-11 murid itu di ayat 17. Injil Matius menyaksikan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, setelah Yesus bangkit dan sebelum ia naik ke sorga, Yesus tidak lagi memilah mana murid yang yakin penuh, mana yang masih ragu-ragu. Tetapi kepada mereka semua, baik yang yakin penuh maupun yang ragu-ragu, Yesus mendekati, Yesus berkata, dan Yesus memberi perintah. Jadi, apapun kelemahan kita, siapapun kita dengan label-label tugas kita dalam dunia ini, ada satu perintah. Ada satu penugasan yang sama yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan yang pada akhirnya nanti akan masing-masing kita pertanggungjawabkan. Dalam perintahnya ini ada paket jaminan. Ketahuilah, aku menyertai kamu, kata sang pemberi amanat. Aku menyertai kamu. Sampai kapan, saudara-saudara? Unlimited, tak terhingga, yaitu sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau pesan sesama manusia saja, khususnya bagi kita orang-orang Toraja, yaitu orang tua kita yang memberi perintah jangan makan atong, dan itu kita takut langgar, karena memang kita takut menjadi orang-orang yang tidak jadi, menjadi orang-orang yang tidak selesai. Terlebih lagi, perintah dari Sang Empunya Kuasa, tunaikan tugasmu. Masalahnya, bagaimana bentuk tugas pemuritan itu dalam konteks kita sekarang? Dalam bacaan pertama Kejadian 1, segala yang diciptakan Tuhan Allah, alam semesta dan segala isinya, akan membawa setiap orang yang melihatnya sampai pada pengakuan ada yang Maha Kuasa. Tetapi itu umum, siapapun dapat melihat itu. Allah menghendaki yang khusus, yaitu melalui keberadaan gereja atau hidup orang-orang Kristen, saya dan saudara-saudara, supaya dengan hidup kita, dengan kesaksian kita dalam segala perkara di semua waktu dan tempat, dunia melihat Yesus Kristus. Karena itu, tunaikan tugasmu artinya jangan cicil. Tunaikan dalam segala pikiran, pekerjaan, dan gerakan pergimu, dengan meneladankan karakter yang mendidik, yaitu melakukan dan mendasarkan pikiranmu, hidupmu, giatmu pada segala sesuatu yang diperintahkan Yesus Kristus. Camkan satu hal, ketahuilah Tuhan besertamu. Amin.